Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar materi-materi juga soal-soal biologi. Soalnya pada kesempatan kali ini masih tetap bersama Sukses UTBK dan Ujian Mandiri. Kita akan membahas beberapa soal di video kali ini, namun sebelum kita bahas, teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube kami. Silakan di sana banyak soal-soal baik UTBK ataupun ujian mandiri yang telah kami bahas, soal jawaban juga materinya. Bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Silakan manfaatkan video-video yang telah kami buat. Baik, teman-teman, di kali ini kita sudah menyiapkan sekitar 6 soal untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk soal yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman. Di soal yang pertama, teman-teman disebutkan bahwa selain berbeda struktur molekulnya, katanya, gitu ya. Jadi selain berbeda dari struktur molekulnya, bahwa DNA memiliki rantai ganda, jelas, gitu ya. Ini dari strukturnya. Sedangkan RNA dia memiliki rantai tunggal, betul ya. Nah, perbedaan lain diminta adalah perbedaan lain yang dimiliki oleh DNA dan RNA gitu ya. Nah, pada jenisnya jenis apa gitu ya. Perbedaannya itu dapat dilihat dari apa selain dari struktur molekulnya. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu ya. Nah, berbicaranya gugus fosfat, teman-teman. Jadi untuk berbicaranya DNA ataupun RNA gitu ya. Nah, gugus fosfat dan ikatan hidrogen baik pada DNA ataupun RNA itu pasti sama gitu ya. Jadi struktur fosfatnya memang seperti itu, dia bagian terluar gitu kan ya fosfatnya. Sedangkan ikatan hidrogennya sama jumlahnya. Misalkan antara adenin dengan timin itu diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin itu dia diikat oleh tiga ikatan hidrogen. Jadi dua-duanya sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Sehingga yang berbeda yaitu komponen gulanya teman-teman nih yang berbeda itu komponen gula dan juga jenis dari basa nitrogen yang dimiliki DNA dan RNA itu yang berbeda gitu ya. Oke, nanti akan kita perlihatkan. Nah, ini dia teman-teman struktur dari DNA dan RNA. Jadi kalau kita berbicaranya DNA, maka DNA itu dia double helix, gitu ya, ganda terpilin. Sedangkan RNA dia tunggal, gitu ya, satu helaian. Jadi kalau DNA dia dua helaian, nah, sedangkan kalau RNA satu helaian. Nah, jika kita lihat dari gulanya, teman-teman di tabel bisa diperlihatkan ini dia gulanya. Gulanya DNA itu, teman-teman untuk menghafalnya ingat dari kata D untuk DNA dan mengingat gulanya RNA, ingat kata depan R pada RNA. Gitu ya, bisa dilihat. Nah, untuk DNA ingat kata D-nya, berarti dia deoksiribosa atau gula pentosa gitu ya. Nah, sedangkan pada RNA, lihat tanda R di depannya itu menandakan bahwa gulanya ribosa gitu ya. Itu kalau dari gula. Sedangkan pada basa nitrogennya bisa dilihat sama teman-teman, berbicaranya DNA untuk golongan purin itu dia ada kelompok adenin dan guanin gitu ya. Nah, purinnya pada RNA juga sama, adenin dan guanin. Namun, ketika kita lihat kelompok dari basa nitrogen pirimidin, teman-teman, ini yang membedakan antara DNA dengan RNA. Nah, pirimidin pada DNA itu dia ada sitosin dan timin. Sedangkan pirimidinnya RNA itu dia ada sitosin dan urasil. Jadi yang membedakannya adalah urasil dengan timinnya ini. Gitu ya. Adenin DNA, RNA juga milik. Nanti ada guanin DNA, guanin juga ada di RNA. Sitosin DNA, nah sitosin di RNA juga ada. Sedangkan timin pada DNA itu digantikan pada RNA itu namanya urasil gitu ya. Jadi pada kelompok pirimidin antara DNA dan RNA itu berbeda. Jadi jawabannya adalah
kelompok yang bisa membedakan itu selain dari struktur molekulnya itu, yaitu dari komponen gula dan basa nitrogennya. Jadi 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya B. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Itu dia nomor 1. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk nomor 2, teman-teman, ini dia berkenaan dengan apa ya? Kita akan lihat. Baik, di soal nomor 2, ini dia berkenaan dengan molekul polipeptida. Berarti berbicaranya protein ini katanya. Molekul polipeptida yang ditranslasikan dari gen dengan urutan nukleotida berikut. Oke, mengandung asam amino sebanyak, oke, diminta asam amino. Oke, berarti teman-teman kalau diminta asam amino berarti rantai yang ini itu adalah ditranslasikan dari rantai ini kan ya. Berarti dia posisinya itu sebagai sebagai DNA template. Jadi ini dia posisinya sebagai DNA template atau bahasa kita sebut sebagai DNA antisense gitu ya. Oke, kita akan lihat, kita akan sebutkan dulu. Nah, konsep yang pertama yang mesti diketahui teman-teman, nah, soal ini berarti dia mengetahui atau sedang membicarakan DNA antisen. Kita tulis ulang, gitu ya. Nah, 3 CTG, TAC, TGC, TAG, GCG, ATT, dan CAC. Kita tulis ulang, gitu ya. Nah, untuk mengetahui jumlah asam aminonya berapa, teman-teman, maka asam amino ini, teman-teman, kodenya itu diambil dari RNA duta. Nah, RNA duta diambil dari mana? Datanya dari rantai DNA antisen. Sebetulnya kita bisa menurunkan secara langsung ini ya, dari rantai antisen, DNA antisen langsung jadi RNA duta. Gitu ya. Namun takutnya nanti soal yang lain menanyakan, ternyata yang ditanyakan DNA sense. Kalau antisense-nya sudah diketahui, maka cara menjawabnya ini teman-teman hanya pengetahuan saja ya. Jadi cara menurunkan dari DNA antisen menjadi DNA sense itu teman-teman seperti ini. Nah, saya tulis dulu ya. Kita buatkan dulu pennya. Oke. Nah, jika pada rantai antisen itu 3 berujung ke 5, maka rantai DNA pasangannya itu mesti berbalikan, yaitu dari 5 berujung ke 3, gitu ya. Nah, kalau DNA dengan DNA, maka rumusnya jika di atas ada adenin, maka di bawah mesti jawabannya timin. Kalau di atas timin, maka di bawah jawabannya adenin. Jadi ini bisa sebaliknya, gitu ya. Termasuk kalau di atas ada C dan G gitu ya pada rantai antisen, maka rantai sense-nya ini adalah kebalikannya G dan C. Ini pasangannya. Gitu ya. Contoh misalkan CTG, maka pakai rumus yang ini, maka akan berubah menjadi GAC gitu. Gitu ya, pakai rumus yang ini teman-teman ya untuk menurunkan antisen menjadi sense. Sampailah ke CAC yaitu jadi GTG gitu ya dengan menggunakan rumus ini. Nah, setelah DNA sense-nya diketahui kalau misalkan dicari gitu ya. Nah, ini misalkan dicari, maka sebetulnya mah kita bisa mencari DNA antisen langsung menurunkan ke asam amino, yaitu mencari siapa? Mencari RNA duta, yaitu RNA messenger gitu ya. Nah, ini dia. Jawabannya ini ya. Nah, setelah proses misalkan diketahui DNA sense-nya sudah lengkap gitu ya. Nah, proses untuk pembentukan RNA duta itu nama prosesnya itu teman-teman transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA duta atau RNA messenger oleh salah satu rantai dari DNA. Rantai DNA-nya siapa yang membentuk RNA duta? Yaitu DNA antisense. Ingat-ingat atau DNA template. Gitu ya. Oke, nah diturunkannya bagaimana? Menggunakan rumus seperti ini. Ini DNA ke RNA ya. Jika DNA di atas adenin, gitu ya, A, maka di bawah akan dirubah menjadi apa? Menjadi U, gitu ya, urasil pasangannya. Jadi kalau misalkan di atas T, maka pasangan di bawah itu jadi adenin di RNA ya. Terus kalau misalkan DNA sitosin, maka RNA-nya guanin. Kalau misalkan DNA-nya itu dia guanin, maka di RNA dutanya adalah sitosin. Nah, pakai rumus ini ya.
A jadi U, T jadi A. Gitu ya. Oke, contoh CTG, maka dia dengan menggunakan rumus ini dia jadi GAC. Oke, coba cari yang ada A-nya, misalkan ini ya. TAC, maka dia berubah jadi AUG dan seterusnya gitu ya dengan menggunakan rumus ini teman-teman ya, maka diturunkannya jadi ini. Oke, nah untuk mengetahui jumlah asam aminonya berapa, teman-teman, asam amino ini perlu diketahui dia diambil dari rantai RNA duta. Awas ingat-ingat ya. Ini dia asam amino. Jadi ingat-ingat untuk asam amino itu datanya diambil dari RNA duta atau RNA messenger. Ingat-ingat ya. Nah, dari mana? Teman-teman harus tahu dulu kode start dan stop yang dimiliki oleh rantai RNA duta. Nah, ini AUG, AUG itu adalah ini dia kode untuk mengawali proses translasi gitu ya. Ini adalah startnya. Oke, ACG berarti bermulai dari sini. Jadi ini tidak diterjemahkan, GAC tidak diterjemahkan sebab bermulainya harus dari start gitu ya. Start, ACG, AUC, GCC, UAA. Nah, ini ketemu UAA ini dia codon stop. Berarti penterjemahan sampai terbentuknya asam amino itu sampai UAA. Kenapa? Di sini adalah codon stop gitu ya. GUG berarti tidak diterjemahkan. Nah, saya tuliskan teman-teman, nanti kita akan lihatkan codon start dan stop lah biar dihafalkan sama teman-teman ya. Nah, setelah ada codon start dan codon stop, maka dari start sampai stop itu bisa kita terjemahkan menjadi asam amino gitu ya. Nah, di mana prosesnya? Prosesnya itu nanti melewati suatu proses yang disebut sebagai translasi. Yang ini, gitu ya. Jadi arena duta itu AUG codon start sampai menuju ke UAA codon stop. Berarti dari sini sampai ke sini akan diterjemahkan oleh siapa penterjemahnya? Yaitu oleh rantai RNA transfer. Diterjemahkan jadi asam amino, gitu ya. Nah, kalau mau mencari basa nitrogennya sebelum ke jawaban teman-teman ya, maka untuk mencari rumus RNA ke RNA, kalau pada duta adenin maka ditransfer urasil dan sebaliknya. Atau misalkan di sini urasil, maka di bawah adenin gitu ya sebaliknya. Di sini C, di sini G, di sini G, maka sebaliknya C. Pakai rumus ini ya. Contoh, dikarenakan mau menerjemahkannya dari AUG, AUG itu akan jadi penerjemahan di RNA transfernya itu jadi UAC, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya, UAA jadi AUU, gitu ya, diterjemahkan. Jadi yang akan diterjemahkan rantai RNA duta adalah dari AUG sini sampai ke UAA, codon start sampai ke codon stop, gitu ya. Nah, dari mana asam aminonya? Teman-teman bisa perhatikan tabel ini. Jadi kalaupun tidak diminta tabel, tidak diminta asam amino kan di sini diminta jumlah ya. Jumlahkan saja dari sini. AUG star metionin. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 ini. UAA memang tidak diterjemahkan jadi asam amino. Nah, untuk codon stop itu tidak jadi asam amino. Codon stop ini adalah untuk menghentikan reaksi. Gitu ya. Jadi codon star namanya AUG mengendalikan jenis asam amino metionin. Gitu ya. Sedangkan codon stop tidak mengkode asam amino. Dia adalah mengakhiri proses di mana sintesis proteinnya berhenti. Jadi codon stop itu teman-teman hafalkan. Ada UAA, ada UAG, ada UGA. Ini adalah untuk menghentikan proses. Di sini kebetulan yang ada adalah UAA. Berarti dia menghentikan prosesnya sampai sini. Gitu ya. Tidak diterjemahkan asam amino. Jadi yang akan jadi asam amino adalah dari AUG sampai ke CGC. Jadi hitung sama teman-teman. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ada berapa? Jawabannya adalah ini dia. Kita akan lihat AUG metionin. Oke, gitu ya. Terus ACG kita cari ACG mana? ACG. Nah, ini treonin, betul, treonin gitu ya. Terus AUC, AUC mana? Nah, ini dia AU. Nah, ini dia AUC, ini dia isoleusin. Betul, isoleusin dan yang terakhir CGC. Mana CGC yang ini? CGC arginin, arginin. Jadi ada berapa asam amino? UAA tidak menerjemahkan, UAA stop berhenti.
gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 asam amino yang dibentuk pada reaksi tersebut. Gitu ya. Bisa ya. Oke, sip. Itu soal nomor 2. Gampang lah ya. Nah, untuk soal nomor 3, teman-teman, ini masih berkenaan dengan proses sintesis protein ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Nah, berbicara sintesis protein, jika urutan triplet katanya pada RNA duta, oke, ini RNA dutanya kodenya. Oke, terus triplet pada pitasens, oke, diminta adalah pitasens DNA ya. Oke. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara terjadi di dalam tubuh, juga cara cepat menjawab soal. Jadi ada 2 trik gitu ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan trik alamiah dulu yang terjadi di dalam tubuh. Setelah itu kita akan jawab dengan cara trik menjawab soal, gitu ya. Baik. Nah, kalau misalkan proses yang terjadi di dalam tubuh, maka jika diketahui RNA duta, teman-teman gitu ya. Ini kan rantai balik nantinya RNA dutanya diketahui dengan kode seperti ini, maka teman-teman balikan ke atas. Maksudnya apa, Pak? Jadi kalian harus membentuk dulu DNA antisense. Kenapa, Pak? Sebab DNA antisen adalah DNA yang menciptakan RNA duta. Jadi kalau terjadi di dalam tubuh kita adanya reaksi balik, berarti ya kita balikan dulu gitu ya untuk membentuk kode-kode RNA DNA sen, maka kita harus membentuk dulu antisen. Kalau alamiah. Tapi kalau cara cepat menjawab soal nanti gampang ada ya. Oke. Jadi kita gunakan dulu, bentuk dulu antisense gitu ya. Jadi DNA, RNA ke DNA. Berarti menggunakan ini. Jika di atas DNA ini RNA ya, yang di atas RNA. Jika di atas U, maka di bawahnya DNA jadi T. Nah, jika di atas dikarenakan RNA, misalkan urasil gitu ya, maka di bawahnya jadi A. Ini mah sama ya. Di sini C, misalkan di sini G, di sini sama G, C. Gitu ya, pakai rumus yang ini. Maka untuk jadi RNA duta ke antisen itu dia akan jadi seperti ini dengan menggunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau rantai antisensnya sudah diketahui, maka kalian bisa menurunkan menjadi DNA sense-nya, gitu ya. Dengan memakai rumus DNA menuju ke DNA yang tadi ya. Kalau DNA A di atas, maka DNA di bawah jadi T. Kalau DNA di atas T, maka di bawah jadi A, gitu ya. Termasuk sama ininya. Ini G, misalkan C, maka di bawah di sini C, ini jadi G. Ini DNA ke DNA, gitu ya. Pakai rumus yang ini. TAC, maka jadi ATG dengan menggunakan rumus ini, gitu ya. Maka teman-teman ini adalah jawabannya. DNA sense-nya adalah yang ini. Jadi kalau cara lambat begitu. Kalau cara cepat, teman-teman, maka untuk menjawab soal cara cepat cukup ini taktiknya. Nah, cara cepat itu cukup urasil pada RNA duta digantikan langsung oleh timin pada rantai DNA sense. Gitu ya, rantainya rantai DNA sense. Gitu ya. Jadi U diganti menjadi T atau sebaliknya kalau mau cara cepat RNA duta ke DNA sen adalah cara cepatnya begini. Nah, ini dia RNA duta data sesuai soal. Maka mau dijadikan DNA sen itu cukup U dari RNA digantikan menjadi T pada rantai DNA sense. Tapi mesti turunnya jadi DNA sense gitu ya. Cara gantinya U ganti oleh T. Tapi kalau misalkan jadi DNA antisen, maka tidak pakai rumus cepat ini. Kalau dimintanya jadi antisen, ya rumusnya rubah semuanya, gitu ya, pakai rumus yang ini. Kalau dari RNA duta ke DNA antisens, gitu ya. Tapi dikarenakan ini mintanya ke DNA sense, ini ya, pita sense, maka cara cepat U diganti jadi T atau sebaliknya. Jikalau soal misalkan ada DNA sense, diminta RNA duta, cara cepat aja T digantikan oleh U, balikan saja, gitu ya. Jadi jawabannya teman-teman ini sama, ATG di sini dengan yang jawaban di bawah sama ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu caranya. Jadi bisa cara cepat, bisa cara lambat. Silahkan teman-teman yang penting ngerti ya. Oke.
Soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor 4. Oke, kita akan lihat soal nomor 4 ya. Ini dia mengenai evolusi teman-teman. Katanya ada pernyataan seperti ini. Alfred katanya dan Darwin memiliki pendapat yang sama mengenai evolusi. Oke, kita akan cari teoritisnya masing-masingnya ya. Nah, sebabnya apa? Sebab katanya Alfred dan Darwin berpendapat bahwa seleksi alam adalah faktor utama dalam evolusi. Oke, kalian bisa menjawab ini harus tahu dulu teoritisnya ya. Oke, kita kenali dulu yang Alfred terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, oke diminta Charles Darwin dulu kayaknya. Boleh, kita akan bahas dulu untuk Charles Robert Darwin gitu ya. 1809 sampai 1882. Oke. Nah, menurut Darwin, teman-teman, teoritisnya Darwin tentang evolusi itu, Darwin menilai bahwa evolusi itu dia terjadi melalui proses seleksi alam. Jadi adanya seleksi alam lah yang mengakibatkan bahwa evolusi itu terjadi. Itu dia kata Darwin, gitu ya. Nah, makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri, maka kalau dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik, maka makhluk hidup itu akan bertahan hidup, akan mampu apa namanya menghadapi ada seleksi di depannya, di hadapannya, gitu ya. Nah, sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap seleksi alam tersebut, maka dia tidak akan bertahan hidup atau bisa kita sebut sebagai mati. Jadi adanya proses tersebut mengakibatkan, kata Darwin, evolusi itu terjadi dikarenakan adanya proses seleksi alam. Gitu ya. Siapa yang mampu bertahan, dia akan hidup, sedangkan yang tidak bertahan terhadap lingkungannya, dia akan mati. Nah, melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, Darwin, teman-teman, mengemukakan teori evolusinya lewat bukunya yang On the Original of Species, gitu ya, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam, gitu. Itu dia buku terkenalnya dikarenakan dari hasil pemikirannya itu. Nah, ada dua teori yang di dalam buku tersebut gitu ya. Ada dua teori penting yang isinya itu dipakai oleh para ilmuwan-ilmuwan sekarang gitu ya. Nah, apa? Yang pertama kata Darwin, spesies-spesies yang hidup sekarang ini katanya berasal dari spesies yang hidup di masa lalu atau di masa lampau. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya seleksi alam dia merupakan penyebab adanya evolusi adaptif. Jadi dua hal inilah teoritis penting yang dikemukakan oleh Darwin gitu ya di dalam bukunya itu. Nah, sedangkan menurut Alfred, teman-teman, bahwa Alfred itu dia usianya itu beliau hidup pada tahun 1823 sampai 1913 gitu ya. Nah, teorinya Alfred, teman-teman, dia merupakan pengembangan suatu teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin gitu ya. Jadi artinya konsep-konsep tentang evolusinya Charles Darwin itu dikembangkan lanjutan oleh Alfred ini, gitu ya. Jadi dia melanjutkan teoritisnya atau pendukung lah intinya mah ya, pendukungnya Charles Darwin. Nah, pemikiran Alfred ini teman-teman didapat dari hasil ekspedisi di mana? Di Malaysia gitu ya, kemudian ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa fauna di Indonesia bagian barat katanya berbeda dengan Indonesia bagian timur. Nah, ini kenapa berbeda? Nah, perbedaan itu dikarenakan adanya proses evolusi, gitu ya. Ada seleksi alam di situ. Nah, menurut Alfred dan Darwin, nah berpendapat sama nih pendapatnya bahwa dia memiliki pendapat yang sama contohnya tentang jerapah. Nah, mereka berpendapat bahwa awalnya jerapah itu dia memiliki variasi leher dulu itu. Ada yang berleher panjang, ada yang berleher pendek. Lalu kenapa sekarang panjang semuanya? Nah, ini dia jawabannya. Hasilnya seleksi alam lebih menguntungkan terhadap jerapah yang berleher panjang. Kenapa? Sebab tumbuhan makin tinggi, gitu ya. Karena dia bisa menjangkau tumbuhan yang tinggi, akibatnya dia bisa bertahan hidup. Sedangkan yang lehernya pendek
Dikarenakan tumbuhan makin tinggi, maka dia tidak bisa menjangkau terhadap tumbuhan itu. Artinya Alfred dan Darwin dia memiliki konsep yang sama mengenai evolusi, gitu ya. Itu dia. Jadi jawabannya adalah benar-benar nyambung. Jadi A jawabannya. Alfred dan Darwin memiliki pendapat yang sama tentang evolusi. Betul, sebab Alfred dan Darwin berpendapat bahwa seleksi alam dia merupakan faktor utama dari evolusi. Gitu ya. Ini nyambung, jadi menjelaskan, gitu ya. Jawabannya adalah A. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya, nomor selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan ke soal nomor 5 ya. Nah, ini dia. Di soal nomor 5, teman-teman, disebutkan bahwa pernyataan yang tidak benar, berarti yang salah kita cari ya, berkaitan dengan mekanisme seleksi alam. Oke, berarti mekanisme seleksi alam ya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu konsepnya. Oke, yang pertama, teman-teman yang harus diketahui bahwa berbicaranya seleksi alam, dia merupakan proses seleksi gitu ya, yang dilakukan secara alamiah terhadap organisme. Jadi secara alamiah, tidak diada-ada, itu dia seleksi alam gitu ya. Nah, organisme yang harus dapat beradaptasi, jadi organisme harus dapat beradaptasi gitu ya untuk melanjutkan kehidupannya terhadap lingkungan yang berubah. Kalau dia mampu misalkan bertahan terhadap seleksi itu, maka dia adaptif gitu ya. Tapi ketika dia tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah, akibatnya dia akan mati. Gitu ya. Nah, proses adaptasi ini teman-teman lambat laun akan menyebabkan perubahan genotip. Nah, inilah yang menyebabkan evolusi menurut teoritis tadi ya. Oke, nah jadi perubahan genotip itu akibatnya ada proses adaptasi terhadap seleksi alam itu, gitu ya. Nah, sehingga terciptanya spesies yang baru. Jadi hasil organisme yang adaptif terhadap seleksi alam itu menciptakan, membentuk spesies baru atau nama konsepnya adalah spesiasi. Gitu ya. Contoh yang tadi dibahas di nomor 4 adalah jerapah berleher pendek yang punah gitu ya akibat tidak dapat beradaptasi. Jadi spesies barunya itu yang mana? Yang lehernya panjang-panjang gitu ya. Itu dia konsep terbaru mengenai seleksi alam. Itu konsep pertama. Nah, artinya teman-teman berdasarkan teoritis tersebut, artinya jawaban A, B, D gitu ya. Dan E dia merupakan pernyataan yang berkaitan dengan mekanisme evolusi. Sedangkan jawaban yang C merupakan pernyataan yang berkaitan dengan teori kependudukan miliknya Malthus, tidak ada hubungannya dengan seleksi alam gitu ya. Yang A, individu-individu dalam satu spesies memiliki variasi yang tinggi gitu ya, yang disebabkan oleh mutasi yang diturunkan, betul itu seleksi alam. Individu-individu yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan kecil kemungkinan untuk lintas dan bereproduksi. Itu juga sama. Namun yang C ini dia tidak berbicaranya seleksi alam, namun dia sedang berbicara teoritis mengenai kependudukan aliran Malthus gitu ya. Overpopulasi terjadi karena jumlah keturunan yang banyak menyebabkan kematian akibat makanan yang tersedia tidak mencukupi. Gitu ya, ini aliran Malthus. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Dan soal yang terakhir, teman-teman, kita akan lihat soal yang terakhir itu adalah mengenai apa ya? Kita lihat, ini dia. Soal yang terakhir menyebutkan bahwa macam isolasi katanya berikut yang bukan mekanisme isolasi prazigotik. Berarti dicari yang bukan termasuk ke dalam isolasi prazigotik gitu ya. Oke, berbicara isolasi nih teman-teman. Baik. Nah, teman-teman, adanya isolasi itu dia ada hubungannya dengan konsep spesiasi. Apa itu spesiasi? Spesiasi itu dia merupakan proses terbentuknya spesies baru, teman-teman. Ini akibatnya diakibatkan adanya isolasi, ya. Nah, kunci dari spesiasi adalah adanya isolasi reproduksi. Ini yang menyebabkan terjadinya perubahan, gitu ya. Di perubahan menjadi organisme yang baru. Jadi adanya isolasi reproduksi. Ya, itu konsep yang pertama. Nah, konsep yang kedua berbicara macam-macam isolasi reproduksi ini nanti ada macam-macam.
Ada yang berbicaranya tentang isolasi prazigotik, ada yang berbicara tentang isolasi postzigotik, gitu ya. Nah, di soal diminta prazigotik. Nah, prazigotik itu adalah isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi. Jadi sebelum adanya proses pembuahan antara sperma dan ovum, maka sebelum tahap itu namanya prazigotik. Apa saja? Nanti ada yang disebut sebagai isolasi ekologi gitu ya atau geografis, ada isolasi perilaku gitu ya. Nah, ada isolasi mekanik, jadi alat kelaminnya ini ada isolasi temporal atau musiman gitu ya. Sedangkan postzigotiknya teman-teman yang termasuk setelah terjadinya fertilisasi, maka ada istilahnya isolasi postzigotik gitu ya. Terjadi ini dia setelah terjadi fertilisasi tentunya ya yang tadi, maka ini dia adanya contohnya itu adalah inviabilitas hibrid atau kematian hibrid, terus sterilitas hibrid, terus penurunan kualitas hibrid itu adalah contohnya post zigotik gitu ya. Nah, konsep yang selanjutnya kita akan bahas satu-satu mengenai isolasi prazigotik ini. Yang pertama ada isolasi ekologi. Isolasi ekologi itu dia merupakan isolasi yang mengakibatkan dua populasi yang terpisah itu gitu ya oleh habitat yang berbeda tentunya tidak dapat melakukan perkawinan. Nah, ini yang disebut sebagai isolasi geografis gitu ya. Padahal dia apa namanya ada dua populasi gitu ya yang terpisah secara habitat yang berbeda tidak dapat melakukan itu adalah isolasi geografis itu ya berbeda geografisnya. Terus ada isolasi tingkah laku. Nah, berbicaranya tingkah laku ini dia terjadi pada dua populasi yang berkerabat, teman-teman, tetapi memiliki perbedaan atau kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Akibatnya dia tidak bisa melakukan perkawinan. Nah, itu yang disebut sebagai isolasi tingkah laku. Padahal berkerabat gitu ya, tapi dikarenakan perbedaan kebiasaan, akibatnya tidak bisa melakukan perkawinan. Oke, terus adanya isolasi mekanik. Nah, tentu kalau yang ini jelas sekali lah ya. Isolasi ini dia menyangkut struktur tubuh atau dia adanya perbedaan sel kelamin gitu ya, yang bisa membuat terjadinya tidak terjadinya proses reproduksi gitu ya. Itu adalah isolasi mekanik gitu ya. Terus ada isolasi musiman gitu ya. Isolasi musiman ini dia berbicara tentang isolasi yang terjadi akibat perbedaan waktu kematangan gitu ya antara sperma dengan sel telur. Akibatnya terjadi perbedaan, maka dia tidak bisa kawin. Berarti di situ ada isolasi musim gitu ya. Nah, berarti yang bukan merupakan mekanisme isolasi prazigotik adalah yang D. Sterilitas hibrid itu masuk ke dalam isolasi postzigotik. Gitu jawabannya. Gitu ya. Itu adalah soal nomor 6. Oke, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jadi kalau bermanfaat silahkan teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami gitu ya. Banyak soal-soal yang telah dibahas baik berkenaan dengan UTBK ataupun berkenaan dengan ujian mandiri yang soal ini update teman-teman. Soal-soal yang hangat yang kemarin yaitu 2021. Kita akan tuntaskan dulu semua berbagai macam tipenya, lalu kita akan loncat ke belakang gitu ya 2020, 19, 18 dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.